Oke, di slide show. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya Waalaikumsalam hormati warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Miftahul Falah dan Ibu Hajah Siti Nurmaunah selaku penguji dan yang saya hormati Bapak Sangin Fidaurain sebagai mentor. Baik, izinkan saya untuk memaparkan terkait seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar provinsi pegawai negeri sipil, pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3. Perkenalkan, nama saya Firman Nur Hidayat, jabatan saat ini sebagai calon penghulu alih pertama di Satuan Kerja KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Mohon izin ini menampilkan KUA Kecamatan Purwokerto Timur. Lanjut. Untuk pendahuluan, salah satu agenda dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan dasar CPNS adalah habituasi. Agenda ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta pelatihan dasar dalam melaksanakan proses aktualisasi di Untuk satuan kerja judulnya, Pak, masing-masing. Di belakang, Pak, setelah untuk judulnya udah for isu. Oke, oke. Oke. Dalam Baik, baik. melaksanakan proses aktualisasi di satuan kerja masing-masing. Proses aktualisasi dimulai dengan mengidentifikasi isu terkini yang ditemui di tempat kerja, kemudian mencari ide kreatif sebagai gagasan penyelesaian isu yang tertuang dalam rancangan aktualisasi. Adapun isu yang saya angkat ataupun isu yang ditemukan, yang pertama ada belum terdigitalisasinya akta nikah atau register nikah. Kemudian isu yang kedua kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi pernikahan. Kemudian isu yang ketiga minimnya informasi data calon pengantin dalam lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan. Kemudian isu yang keempat kurang optimalnya akses informasi mengenai pelayanan KUA. Kemudian isu yang kelima kurang optimalnya pelayanan konsultasi keluarga. Baik, setelah isu teridentifikasi kemudian eh, ditapis dengan tabel APKL. Yang pertama belum terdigitalisasinya akta nikah, dari segi aktual mendapatkan skor 4, problematik mendapat skor 4, kemudian kekhalayakan skor 4 dan layak mendapat skor 5 dengan jumlah 17 menduduki peringkat ketiga. Kemudian yang kedua kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi dari segi aktual mendapat skor 4, problematik mendapat skor 4, kekhalayakan mendapat skor 5 dan layak mendapat skor 5 dengan jumlah 18 menduduki peringkat kedua. Dan yang ketiga, minimnya informasi data calon pengantin dalam lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan dari segi aktual mendapat skor 4, problematik skor 5, kekhalayakan skor 5, dan layak mendapat skor 5 dengan jumlah 19 menduduki peringkat pertama. Kemudian yang keempat, kurang optimalnya akses informasi mengenai pelayanan KUA dari segi aktual mendapat skor 3, dari segi problematik mendapat skor 4, kekhalayakan skor 4, dan layak mendapat skor 5. Kemudian yang kelima, kurang optimalnya pelayanan konsultasi keluarga dari segi aktual mendapat skor 3, problematik mendapat skor 4, kekhalayakan mendapat skor 4, layak mendapat skor 4, dengan jumlah skor 15 menduduki peringkat kelima. Lanjut ditapis dengan tabel USG. Yang pertama yaitu minimnya informasi data calon pengantin dalam lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan. Dari segi urgensi mendapat skor 4, seriousness mendapat skor 5, dan growth mendapatkan skor 5 dengan jumlah 14 menduduki peringkat pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya pemanfaatan media sosial untuk sosialisasi. Dari segi urgensi mendapat skor 4 dan seriousness mendapat skor 4, growth mendapat skor 4 dengan jumlah 12 menduduki peringkat kedua. Dan yang ketiga, belum terdigitalisasinya akta nikah atau register nikah. Dari segi urgensi mendapat skor 4, seriousness 4, growth 3 dengan jumlah 11 dengan peringkat 3. Lanjut, dari diagram Fishbone ada beberapa indikator. Yang pertama dari segi man atau orangnya, yaitu beban kerja berlebih atau staf operator SIMK harus mengecek kembali data yang sudah diperiksa. Calon pengantin sendiri seringkali memberikan data yang bermasalah atau tidak lengkap. Kemudian rotasi petugas atau seringnya pergantian staf membuat pergantian sistem pemeriksaan data calon pengantin itu menjadi berubah. Kemudian dari segi metode penulisan data berdasarkan lembar pemeriksaan yang kurang lengkap atau kurang komprehensif. Kemudian keterbatasan akses ke basic data eksternal, petugas KUA tidak selalu memiliki akses langsung dan mudah ke basic data kependudukan nasional. Kemudian yang ketiga tidak ada verifikasi silang, proses yang ada tidak memungkinkan petugas untuk melakukan verifikasi silang atau cross-check data dari berbagai sumber yang efektif. Kemudian dari segi environment, yang pertama tekanan kerja, petugas memiliki beban yang tinggi sehingga memprioritaskan kecepatan daripada kelengkapan data. Kemudian yang kedua, waktu pemeriksaan yang terbatas. Dan yang ketiga,
Data calon pengantin yang bervariasi. Calon pengantin datang dari berbagai daerah dengan format dokumen yang berbeda-beda, ejaan nama yang tidak konsisten, format tanggal lahir yang beragam. Kemudian dari segi material atau mesin, formulir yang tidak memadai, desain lembar pemeriksaan yang kurang lengkap, atau tidak mencakup semua variabel data yang dibutuhkan. Hanya mencatat data pokok. Fokus lembar pemeriksaannya hanya pada data pokok menyebabkan banyak detail yang penting terabaikan. Tidak ada ruang untuk keterangan khusus. Seringkali ada situasi unik, misalnya nama yang berbeda di dokumen yang memerlukan keterangan tambahan, namun lembar pemeriksaan yang lama tidak menyediakan ruang untuk hal ini, sehingga informasi penting tidak tercatat dan bisa terlupakan. Kemudian latar belakang dari isu yang saya angkat yaitu salah satu sumber utama data calon pengantin untuk diinputkan ke SIMKAH adalah lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan, yang mana tugas pencatatan pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh penghulu. Meskipun lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan dirancang sebagai alat bantu untuk verifikasi, seringkali pemanfaatannya belum optimal. Lanjut, sehingga ditemukan gagasan kreatif atau judul rancangan aktualisasi optimalisasi lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan untuk peningkatan akurasi data calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tahun 2025. Berikut ada tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan perencanaan dan konsultasi terkait lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif dengan tahapan Ya, kegiatan, konsultasi dengan mentor, menyampaikan masalah, Langsung kegiatannya aja, Pak. Langsung langsung kegiatannya aja. kegiatan aja nggih. Nomor dua, meminta izin Kepala KUA untuk Ya. pembuatan rancangan lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif. Kemudian yang ketiga, membuat struktur dari lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif. Kemudian yang keempat, mengembangkan struktur lembar pemeriksaan agar tujuan lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif tercapai. Kemudian yang terakhir, evaluasi dan tindak lanjut. Berikut matrik rekapitulasi rencana habituasi. Lanjut, jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, melakukan perencanaan dan konsultasi terkait lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif, dijadwalkan tanggal 25 sampai tanggal 27 September. Kemudian meminta izin kepada Kepala KUA untuk pembuatan rancangan lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif, dijadwalkan tanggal 28 sampai 30. Kemudian yang ketiga, membuat struktur lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif, dijadwalkan tanggal 1 sampai tanggal 8. Kemudian mengembangkan struktur lembar pemeriksaan agar tujuan lembar pemeriksaan yang lebih komprehensif tercapai, dijadwalkan tanggal 9 sampai tanggal 16, kemudian evaluasi dijadwalkan tanggal 17 sampai tanggal 5 November. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman Nur Hidayat. Selanjutnya adalah penguatan dari mentor kepada Bapak Zangim Fiteroin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Yang kami wabarakatuh. hormati Bapak Mustafa, Ibu Siti Mauna, kami selaku mentor dari saudara kami Mas Firman Nur Hidayat. Jadi di KUE itu ada namanya mengeluarkan sebuah produk namanya buku nikah. Buku nikah itu adalah sebuah dokumen yang sangat penting dalam keluarga. Dan ini juga berkaitan dengan dokumen-dokumen yang lain, ada kartu keluarga, kemudian akte kelahiran. Maka ketika kami mencatatkan data-data di buku nikah, kami itu tidak boleh salah, harus betul. Kemudian ketika kami memasukkan data-data tersebut di aplikasi, ada prosedur namanya pemeriksaan calon pengantin. Selama ini pemeriksaan calon pengantin dilaksanakan langsung oleh penghulu, kemudian penghulu dalam pemeriksaan calon pengantin tersebut ada namanya lembar pemeriksaan. Dan yang sudah lembar pemeriksaannya memang sangat terbatas sekali informasinya. Maka dengan adanya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Mas Firman ini, kami sangat mendukung sekali. Gagasan yang sangat bagus, gagasan yang mendukung kelengkapan identitas dari calon pengantin. Nantinya hal tersebut akan mengurangi kesalahan dalam penginputan data di aplikasi SIMKAH, terutama di KUA Purwokerto Timur. Karena data-data yang gagasan-gagasan yang Pak Firman sampaikan begitu lengkap, lembar-lembar pemeriksaannya begitu lengkap, dan otomatis kami mendukung hal tersebut, dan tentu saja akan segera kami
realisasikan. Begitu Bapak Miftahul Falah dan Ibu Siti Maunah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Zangim Fiteroin yang telah memberikan penguatan. Selanjutnya adalah pertanyaan dan penguatan dari penguji kepada Ibu Haja Siti Nurmauna. Disilakan. Baik, terima kasih Mas Fala, terima kasih Pak Zangin Piteroin. Ah, Kami berikan apresiasi pada saudara eh, Firman ya, yang tadi telah memaparkan rancangan aktualisasi terkait dengan optimalisasi lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan untuk peningkatan akurasi data calon pengantin di KUA Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas tahun 2025. Ya, memang betul, Pak. Saya ini termasuk salah satu korban, korban, korban pencatatan nama yang tidak tepat, yang itu dari sejak SD, ya, data sejak SD di sertifikat di apa ijazah SD sampai dengan S1. Menjelang saya lulus S2 baru saya urus untuk perbaikan nama. Itu saya ngurus ada di 13 tempat, termasuk di KUA, termasuk di pengadilan. Ya, Ya, memang memang kelihatannya sepele ya, tapi ini memang penting untuk akurasi pencatatan. Dan yang dilakukan oleh Saudara Firman, kami apresiasi. Kami ingin tahu untuk indikator keberhasilan dari lembar pemeriksaan pencatatan pernikahan itu seperti apa? Baik, untuk indikator dari keberhasilan dari adanya gagasan kreatif atau optimalisasi lembar pemeriksaan ini, yang pertama yaitu jelas penurunan tingkat kesalahan data yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Timur. Dari yang sebelumnya mungkin dalam setiap bulan itu terdapat 10 data yang salah, bisa menurun menjadi satu dokumen dalam setiap bulannya. Kemudian yang kedua ada peningkatan kecepatan verifikasi atau input data di SIMKAH dari yang sebelumnya bisa mencapai setengah jam atau lebih bisa menurun menjadi 15 menit sampai 10 menit dikarenakan dalam lembar pemeriksaan tersebut sudah termuat data-data calon pengantin secara eh, komprehensif. Seperti itu, Bu. Berarti bentuknya seperti apa ini? Apa lembar verifikasi atau bagaimana atau seperti apa? Untuk bentuknya lembar verifikasi, Bu. Ini kan saya membawa lembar pemeriksaan yang lama, Bu. Tidak terlihat nih. Mm-mm. Nah, ini formnya itu Cep- sangat sedikit sekali, Bu. Hanya seperti nama, usia, pendidikan, tidak ada form kosong untuk memverifikasi bahwasanya nama tersebut itu sudah sesuai dengan akte kelahiran ataupun ijazah. Nah, di lembar pemeriksaan yang terbaru ini saya menginisiasi untuk disediakannya lembar atau form kosong untuk memverifikasi bahwasanya hal tersebut atau nama tersebut sudah terverifikasi secara langsung di akte kelahiran. Seperti itu, Bu. Berarti ini bentuknya perbaikan lembar ini ya, lembar dokumen, lembar verifikasi ya. Nggih, Bu, betul. Mm. Terus apa lagi? Dan juga di lembar pemeriksaan yang lama itu dalam kolom checklist kelengkapan dokumen itu terlalu besar, Bu. Jadi sehingga desain yang kurang optimal ini harus diselesaikan dengan apa ya? Checklist dari kelengkapan itu seminimal mungkin harus kecil karena untuk bisa memuat informasi-informasi dari calon pengantin. Seperti itu, Bu. Kalau nanti lembar ini sudah tersusun, apa yang kemudian yang bisa menjamin ini nanti dipakai? Yang pertama tentu ada apa form tanda tangan dari calon pengantin, Bu, untuk kedepannya bahwasanya lembar pemeriksaan ini bisa menjadi memiliki kekuatan hukum yang mana lembar pemeriksaan ini sudah Bukan, bukan itu maksud terverifikasi saya. secara real time. Bukan itu maksud Oh, saya. Maksud saya dari nanti form yang akan didiskusikan, disusun ulang, ditelaah lebih lanjut.
eh, untuk memastikan bahwa form itu nanti sudah tepat, maka perlu ada validasi. Mm-mm. Ya, validasi terhadap eh, lembar tersebut. Kemudian yang berikutnya bahwa lembar tersebut entah melalui surat keputusan atau bentuknya apa ya? Mungkin kalau SK kok terlalu ini. Itu nanti akan dipakai di KUA sana begitu. Yang dari pimpinan KUA yang menyatakan ini nanti akan dipakai seterusnya untuk eh, pemeriksaan. Pemeriksaan. Nggih. Oke. Terus apa lagi? Sampun, Bu. Misalnya itu dibuat ya kalau bentuk dalam bentuk lembar lembar ini aja mungkin ini ya bisa ditambahkan enggak misalnya itu nanti dicetak yang agak besar di ini jadi bisa terbaca Oh, nggih, bisa, Bu. Heeh. di apa di di KUA jadi ketika misalnya calon pengantin ke sana oh ini jadi atau ditambahkan di website di Instagram tentang informasi tersebut. Nggih, siap, Bu. Oke. Di mau dicetak atau ditampilkan di medsos. Dicetak, Bu. Dan juga kalau memungkinkan ditampilkan di medsos, kami juga ingin menampilkan di medsos, Bu. Oke, Untuk ditambahkan kesiapan itu. para calon pengantin mempersiapkan berkas-berkas untuk dibawa di KUA. Oke, betul. Ya. Oke, eh, itu kemudian mungkin pesan kami nanti dalam penyusunan kelengkapan berkas itu ya memang apa lengkap detail itu bagus tapi jangan sampai nanti itu mempersulit sendiri begitu ya. Iya, Jadi siap. setidaknya yang memang itu wajibnya itu yang sudah dipenuhi. Ya, tidak perlu misalnya mencantumkan hobi calon pengantin gitu kan enggak usah tuh. Iya, siap, siap. Ya. Terus di penulisan di rancangan aktualisasi bisa ditambahkan analisis dampaknya. Siap, Bu. Belum ada analisis dampaknya. Jika ini tidak dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap pencapaian kontribusi pencapaian visi dan misi apa gitu. Dan termasuk juga terhadap eh, apa, eh, keterkaitan dengan agenda dengan core values berakhlak. Itu ya, ditambahkan dengan analisis dampak. Iya, siap, Bu. Terus yang terakhir, saya ingin mengingatkan, menyampaikan pesan dari Pak Kepala Biro SDM, termasuk juga untuk rekan-rekan yang lain, bahwa jabatan rekan-rekan saat ini, ya kalau Saudara Firman tadi menyebutkan sebagai penghulu ahli pertama ya, atau ahli muda, Ya, Ahli pertama, Bu, calon. ya. Ya, tetap. nah ini bukan penghulu ahli pertama tapi calon ya sampai dengan Kalau CPNS-nya ini selesai baru bisa ke penghulunya. Kalau sudah saat ngebet ini itu, Bu. masih calon. Sabar ya, semua ada waktunya. Betul, Oke, betul. diperbaiki ya jabatannya masih sebagai calon ya, karena tidak semua CPNS ini nanti bisa diangkat menjadi PNS. Ya, tahun kemarin bahkan yang sudah ikut Latsar ada 7 orang se-Indonesia yang tidak diangkat ya karena tidak lulus di Latsar. Tahun ini ada beberapa juga yang mengundurkan diri dari Latsar. Jadi kami apresiasi teman-teman yang sudah sampai di tahapan ini tetap semangat untuk memperkuat barisan Kementerian Agama bisa menjadi lebih maju dan bermanfaat untuk umat. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Mas Falah. Matur suwun Pak Zahid. Oke, sama-sama. Nuwun, Ya, Ibu. terima kasih Bu Haja Siti Nurmauna atas penguatan dan pertanyaannya sudah dicatat ya Pak Firman untuk beberapa penguatan. Iya, sampun, Pak. Ya, baik. Semoga nanti lancar untuk realisasi dari RA-nya. Terima kasih Pak Yangim Fiteroin yang telah memberikan penguatan sudah kerso rawuh di kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk meninggalkan